Oke, selamat siang Bu Wirma, Om Swastiastu. Mohon izin untuk waktunya yang akan melakukan kegiatan sedikit wawancara sama Ibu. Inggih Eh, Pak Gede, Om Swastiastu. Selamat siang. Punapi gatra Pak Gede? Astungkara Bu sehat, namun ya banyak sekali kegiatan hari ini. Tapi ya kita luangkan waktu sedikit, Niki. Ibu juga Inggih. luangkan waktunya sedikit aja. Inggih Pak Gede. Ada yang yang bantu Pak Gede? Iya, siap Ibu. Niki mungkin ada yang untuk tugas nanti, jadi melengkapi kelengkapan tugas tiang dari CGP. Tiang akan melaksanakan sedikit panduan wawancara terhadap Ibu mengenai apa namanya pengambilan keputusan Ibu di sekolah Ibu sendiri, kan gitu Bu? Nggih. Inggih, inggih. Oke Ibu Wirma selaku Kepala SD Negeri 2 Dohpuring, terima kasih atas Inggih waktunya. Pak Gede. Yang mulai saja untuk pertanyaan pertama yaitu, nah untuk pertama mungkin selama ini bagaimana kira-kira menurut Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan D5 ETK atau bujukan moral di sekolah Ibu? Inggih Pak Gede, sama Niki. Bersama tiang mengidentifikasi antara kasus dilema etika dan bujukan moral. Yang tiang lakukan seperti ini Pak Gede. Saya melihat dari segi kasus dan situasinya, apakah keputusan yang diambil jika dilema etika Nike antara benar dengan benar, namun secara nilai kebajikan universalnya Nike bertentangan Pak Gede. Namun Oh, jika kasus itu dalam mengambil keputusannya terkait antara benar atau salah, itu berarti yang identifikasi sebagai kasus yang bujukan moral. Jadi seperti itu biasanya yang mengidentifikasi kasus yang hadapi di sekolah Pak Gede. oh begitu. Berarti yang simpulkan di sini dalam kasus tersebut, Oke. Ibu melihat dulu bagaimana jenis kasus tersebut, dilema etikanya apa benar lawan benar atau mungkin salah lawan salah seperti itu, ya, Bu. Oke, 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 Pak Gede. Oke. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, kira-kira selama ini bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah Ibu? Nah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar mengandung nilai kebajikan. Gimana Ibu kira-kira? Baik Pak Gede, selama pengalaman tiang untuk memutuskan kasus-kasus seperti itu, yang pertama saya lakukan tentunya saya akan mencari fakta-fakta yang relevan Pak Gede terkait situasi yang sedang saya hadapi. Setelah saya mencari informasi terkait fakta-fakta yang relevan, tentunya setiap keputusan yang saya ambil saya dasarkan kepada tiga unsur Pak Gede. Yang pertama saya berdasarkan pada keputusan itu haruslah berdasarkan berpihak pada murid Pak Gede. Dan yang kedua juga keputusan yang saya ambil itu haruslah berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal Pak Gede. Dan yang terakhir tentulah keputusan yang saya ambil itu haruslah bisa dipertanggungjawabkan Pak Gede. Oke, Bu Wirma. Jadi dalam pengambilan keputusan itu tentunya kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu ya dari Oke, fakta-fakta dan dari segala sumber informasi baru nanti Ibu bisa mengambil keputusan yang lebih bijaksana. Kan begitu nih? oke. Tinggi Pak Gede. Berikutnya Ibu mungkin langkah-langkah apa yang Ibu lakukan atau mungkin seperti apa prosedurnya yang bisa Ibu lakukan selama ini di dalam pengambilan keputusan itu? Baik Pak Gede, sebelum tiang mengambil keputusan, tentunya saya harus mencari terlebih dahulu fakta-fakta yang relevan dengan situasi, ya, mencari informasi terkait situasi yang saya alami. Nah, setelah saya mengetahui fakta dan sumber informasinya, tentunya saya menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut, Pak Gede. Nah, setelah saya mengetahui siapa yang terlibat, tentunya nanti saya akan melakukan uji benar dan salahnya, Pak Gede, sebelum mengambil keputusan. Nah, setelah itu baru yang mengambil keputusan dengan tetap seperti dasar yang saya gunakan adalah tiga unsur yang tadi, berpihak pada murid, mengandung nilai-nilai kebajikan universal, dan tentunya harus bisa saya pertanggungjawabkan konsekuensi dari keputusan saya, Pak Gede. Jadi itu langkah-langkah yang biasanya saya ambil saat mengambil keputusan, Pak Gede. Oke, siap Bu Wilma. Jadi yang Ibu lakukan itu mengambil Oke. eh, fakta-fakta ya. Iya. Jadi dari yang relevan sesuai dengan situasi yang mungkin Ibu alami, Oke. nah kemudian yang berpihak kepada siswa. Jadi dalam membuat keputusan begitu juga di dalam melakukan refleksi. Ya.
Oke, baik. Oke. Terima, Tiang lanjutkan kembali untuk pertanyaan Tiang ke berikutnya. Kira-kira hal apa saja yang mungkin Ibu lakukan selama ini yang mungkin Ibu anggap efektif di dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika itu, Bu? Kira-kira seperti apa, Bu? Baik Pak Gede, dari pengalaman saya mengambil keputusan yang saya anggap efektif, yang pertama adalah keputusan saya ambil dengan kesadaran penuh Pak Gede, dengan fokus ya. Jadi sebelum mengambil keputusan tentunya kita harus fokus terlebih dahulu. Setelah itu tentunya saya juga melakukan eh, diskusi dengan rekan sejawat ya, agar mempunyai pemikiran ya bersama rekan sejawat. Dan tentunya saya juga akan mengumpulkan fakta-fakta seperti tadi langkah-langkah yang saya lakukan, mengumpulkan fakta-fakta yang sesuai Pak Gede. Ini ke Oke, yang saya lakukan Pak Gede. ya, siap. Arti dalam kondisi sadar, Ibu, nggih, dan berfokus ya Nih, terhadap masalah ya, yang Ibu hadapi, nggih. Nah, baik. ini. Berikutnya, kira-kira hal apa saja yang mungkin selama ini yang merupakan tantangan bagi Ibu di dalam pengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Tinggi Pak Gede, selama ini pengalaman saya terutama dilema etika, karena kasus-kasus pada dilema etika itu adalah kasus-kasus yang mempertentangkan memilih antara dua benar ya, sama-sama benar ya Pak Gede ya kalau dilema etika ya. Jadi memilih antara nilai kebajikan yang sama-sama benar tapi bertentangan. Jadi itu yang menjadi tantangan terberat bagi saya Pak Gede. Oke, nggih. Jadi di dalam dilema etikanya benar lawan benarnya itu ya, terkadang keputusan Oke, juga walaupun kita sudah buat benar, mungkin orang lain belum tentu menganggap itu benar, nggih, Bu. Ya, jadi lebih oke, oke Pak Gede. Oke, siap Ibu. Nah, kemudian untuk yang berikutnya Ibu, pertanyaan dari Tiang. Nah, kira-kira apakah Ibu memiliki sebuah tata atau tatkala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Nah, kira-kira itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Dan kira-kira bentuk atau prosedurnya itu seperti apa yang Ibu jalankan di dalam Ibu menangani kasus dilema etika yang ada di sekolah Ibu sendiri? Baik Pak Gede, sesuai pengalaman saya ya Pak Gede. Jadi saya tidak memiliki jadwal untuk memutuskan sebuah kasus. Jadi ya pasti saya menyelesaikan kasus kalau bisa sih secara cepat ya, karena situasi tergantung juga situasinya. Karena kan kasus itu juga harus segera ditindaklanjuti Pak Gede. Jadi tidak ada jadwal khususnya Pak Gede. Nah, namun dalam menyelesaikan kasus-kasus yang saya hadapi, saya memiliki prosedur Pak Gede. Prosedur-prosedur sama seperti langkah-langkah yang tadi. Tentunya saya mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang relevan dengan situasi kasus saya. Setelah itu saya mengadakan menentukan siapa pihak-pihak yang terlibat. Setelah itu baru saya memutuskan memberikan keputusan. Setelah memberikan keputusan saya juga melakukan refleksi Pak Gede. Refleksi terhadap keputusan yang saya ambil. Jadi saya bisa menggunakan refleksi itu untuk kasus-kasus berikutnya. Jadi seperti itu Pak Gede. Tidak ada jadwal tetapnya, tidak terjadwal, tetapi memiliki prosedur dalam memutuskan kasus-kasus. Ya, intinya dari permasalahan yang Ibu hadapi, kalau misalkan langsung diselesaikan, Ibu langsung selesaikan sesuai dengan prosedur dan mempertimbangkan mungkin dari prinsip-prinsip yang sudah Ibu laksanakan di. Oke, Ibu, Tiang lanjut untuk pertanyaan Tiang. Eh, Kira-kira adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini yang bisa mempermudah Ibu dalam membantu Ibu mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema ITK yang ada di sekolah Ibu? Kira-kira ada? Baik Pak Gede, yang membantu saya untuk mempermudah dalam pemutusan kasus-kasus dilema etika biasanya adalah dengan berdiskusi Pak Gede. Berdiskusi dengan rekan sejawat. Nah, tentunya selain itu yang mempermudah adalah dasar atau yang pemikiran yang melandasi saya dalam mengambil keputusan. Saya tetap berpedoman pada 3 unsur, yaitu berpihak pada murid, mengandung nilai-nilai kebajikan universal, dan juga bisa saya pertanggungjawabkan dari konsekuensi keputusan saya. Jadi itulah yang mempermudah saya untuk menyelesaikan kasus-kasus yang atau keputusan selama ini Pak Jadi. Ya, intinya apa namanya? Masyarakat setempat ya, Bu ya, di sekitaran Ya, sekolah rekan sejawatnya. Ya. Kang Sejawat di dalam membantu Ibu dalam pengambil keputusan. Oke, Ibu. Ya. Tiang lanjut Niki untuk pertanyaan terakhir dari Tiang.
Nah, dari kesemuanya tersebut yang telah Tiang sampaikan, kiranya pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu di dalam Ibu mengambil keputusan dilema etika yang terjadi di sekolahnya Ibu? Baik, Pak Gede, tentunya kita sebagai seorang pemimpin ya, Pak Gede, apalagi sebuah pemimpin pembelajar ya, seorang pemimpin pembelajar atau pemimpin institusi, tentunya setiap keputusan yang kita ambil, apalagi sebuah perubahan pasti akan ada kritikan, Pak Gede. Namun yang menjadi dasar yang saya gunakan adalah saya harus mengambil atau berbuat yang terbaik, Pak Gede. Walaupun ada kritikan dari keputusan maupun perubahan yang kita lakukan, tetap menjadi fokus saya adalah saya harus melakukan yang terbaik untuk murid-murid saya ya. Dan juga tentunya setiap keputusan yang saya ambil haruslah berdasar pada nilai-nilai kebajikan universal Pak Gede dan juga bisa saya pertanggungjawabkan konsekuensi dari keputusan saya ambil. Jadi itulah pelajaran yang dapat saya peroleh dari Niki Pak Gede. Oke, Bu Wirma, terima kasih. Jadi dapat Oke, petik dari bahasan Ibu, intinya sebagai seorang pemimpin pembelajaran ataupun pemimpin institusi, intinya kita harus bijak-bijak dalam mengambil keputusan. Nggih. oke, Intinya kita harus tetap berfokus kepada nilai-nilai kebijakan universal seperti itu, Bu Wirma ya. oke. Oke, Bu Wirma, mungkin demikian pertanyaan dari Tiang. Terima kasih atas atensi waktunya Ibu. Nah, mungkin nanti di belakang hari yang dikata ada keperluan lagi Tiang di dalam mewawancara Ibu. Nanti mohon izin waktunya Ibu, nggih. Oke Pak Gede, sama-sama. Oke, siap. Oke, gitu aja Bu Wirma. Mungkin untuk hari ini Tiang cukupkan. Terima kasih untuk waktu. Akhir kata Tiang tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Om, 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 Pak Gede. Sukses memali Bu Wirma.